Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'id. Allahumma fassalli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hafizun ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan kepada kita sempurna dengan kemerdekaan ya. Alhamdulillah hari ini di hari ulang tahun kemerdekaan, mudah-mudahan bukan hanya fisiknya saja yang merdeka, tetapi semua nafsu kita pun terbebas dari nafsu-nafsu yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita terbebas dari kehubungan hawa nafsu yang menjadikan kita sesat dan kita berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam dilimpah curahkan kepada dina alam penyidik syafaatul uzma yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkannya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang setia yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan dengan bab yang baru ya, yang bab baru tentang babu mayurja min rahmatillahi ta'ala, bab tentang apa yang bisa kita harapkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah membahas tentang alam kubur, siksa kubur, kemudian hari kiamat, sifat surga, sifat neraka, nah kemudian kita akan membahas tentang apa yang bisa diharapkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala akhbarana Al-Khalil bin Ahmad qala anba'ana Ibnu Mu'ad Al-Madini qala haddatsana Al-Husain Al-Mawarzi qala haddatsana Hajjaj bin Abi Mani' an jaddihi an Az-Zuhri an Sa'id bin Musayyab anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW berkata. Apa perkataan beliau? Ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan rahmat itu 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan yang 99 bagian itu berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzala ilal ardi juz'an, dan menurunkan ya ke bumi ini satu bagian. Jadi Allah bagi rahmat itu menjadi 100 bagian, yang satu rahmat diturunkan ke bumi ini ya, dan yang 99 itu tetap di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juz'an wahidan. Fihi, dengan satu rahmat itu, yatarahamu al-khalq, makhluk saling berkasih sayang, hatta annal farasa, sampai seekor kuda betina, la tarfa'u hafiraha, ya, menjaga ya, mengangkat kukunya, an waladiha, dari anaknya, khasyatan an tusibah, karena takut terjadi sesuatu ya terhadap anaknya. Itu satu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibagi rata kepada seluruh makhluk yang ada di alam dunia ini. Bapak pernah jatuh cinta Pak ya? Nah itu teh, rasa cinta itu sebagian kecil dari satu rahmat Allah yang dibagi kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kucing sayang kepada anaknya gitu ya. Kemudian anak binatang ya disayangi oleh orang tuanya, oleh induknya,
itu adalah satu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu rahmat dibagi kepada semua makhluk yang ada di alam semesta ini, gitu ya. Kebayang yang 99%-nya Pak ya? Gitu ya. Yang satu aja ketika kita merasa sayang kepada anak kita, ya sayang kepada istri kita, sayang kepada keluarga kita, sayang kepada saudara-saudara kita, itu bagian 1% ya dari apa yang Allah turunkan dari rasa sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, berkata Al-Faqih Abu Las As-Samarqani rahimahullahu taala, haddatsana Al-Khalil, haddatsana Ad-Dubairi, haddatsana Abdul Hamid, haddatsana Al-Aswad an Auf Al-A'rabi anil Hasan qala, dari Al-Hasan beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ta'ala mi'atu rahmatin, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 100 rahmat. Ahbata minha rahmatan wahidatan, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan satu rahmatnya itu ila ahli dunia, kepada penduduk dunia. Fawasi'athum ila ajalihim, maka Allah Subhanahu wa taala dengan satu rahmatnya ini meliputi semua makhluk yang ada di alam dunia ini ila ajalihim, sampai batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qabidun, akan mengambil tilkar rahmat, ya, mengambil satu rahmat itu yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fayadummuha ila tis'ati wa tis'ina, dan akan menggabungkannya dengan yang 99 yang lainnya, gitu ya. Fayukmiluha, maka akan sempurnalah yang 100 itu. Jadi asalnya 100 bagian, Allah kasih yang 1 bagian, 1% ke alam dunia, dan nanti di yaumil qiyamah yang 1% ini akan digabungkan dengan yang 99 yang belum diturunkan kepada manusia atau kepada penduduk dunia ini. Jadi sempurna, fayukmiluha mi'ata rahmatin, 100 rahmat li auliyaihi wa ahli ta'atihi, untuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Jadi sempurna 100% rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Jadi kenikmatan, rasa sayang, rasa senang, bahagia yang kita rasakan di dunia ini itu adalah 1%, Pak. Hanya 1%, dan mungkin kita kebagiannya 0,00001% mungkin ya dari rahmat Allah itu, Pak. Dengan kebahagiaan kita bahagia dengan rahmat Allah itu. Kenapa? Karena dibagi rata atau dibagi ke semua makhluk Allah yang ada di alam dunia ini. Itu yang 1%. Dan tidak bisa dibayangkan, makanya kenapa di dunia, di surga itu kita akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Kenapa tidak bisa kita bayangkan? Ya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia ini 1% dibagi ke semua makhluk Allah, bukan hanya manusia, jin, ya, kemudian binatang-binatang, itu bagian dari satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apalah yang kita bisa rasakan nanti di yaumil qiyamah, di surga Allah Subhanahu wa taala, yang 100% itu dibagikan kepada orang yang khusus ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus penduduk surga. Jadi makanya tidak bisa kita bayangkan bahagianya kita, kenikmatan yang bisa kita rasakan dari yang 100% itu. Gitu ya. Maka pantas tidak bisa dibayangkan kenapa kita mendapatkan kebahagiaan ini 1% dibagi ke semua makhluk yang ada di alam dunia. Qala Al-Faqih radhiyallahu taala anhu, berkata Al-Faqih Abu Las Samarqani, semoga Allah meridhai beliau,
qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sudah menjelaskan, lil mu'minina minar rahmati, ada jatah bagi orang yang beriman dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Liyahmadullaha ala ma akramahum bihi, supaya bisa memuji kaum mukminin ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ala ma akramahum bihi, terhadap apa yang telah Allah muliakan kepada kaum mukminin dengan rahmat Allah itu, min rahmatihi, wa yashkuruhu, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ya'maluna amalan sholihan, dan supaya kita bisa beramal dengan amal yang sholih. Li'anna man yarju rahmatahu, karena sesungguhnya siapa saja yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu ya'malu, maka sesungguhnya bagi dirinya harus beramal, wa yajtahidu, dan bersungguh-sungguh dalam amalnya, likayyanala, supaya menghasilkan min rahmatihi, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Li anna Allah taala qala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersabda, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ya, ini Al-A'raf. Ya, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala qaribum minal muhsinin, sangat dekat dengan orang-orang yang mau berbuat baik, dari orang-orang yang senang berbuat kebaikan. Jadi mudah-mudahan dengan amal yang kita lakukan ini, kita sedang mendekatkan diri kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala rahmatnya sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka wajib kepada kita untuk berbuat kebaikan supaya menghasilkan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala bersabda, berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Al-ayat. Ini surat Al-Kahfi, ya, ayat terakhir. Dan barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah orang itu beramal dengan amal yang soleh. Jadi insya Allah dengan amal yang kita lakukan, amal-amal soleh, amal-amal kebaikan gitu ya, dan kita berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah jalan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu, yakni likulli syai'in nasibun min rahmati, sesungguhnya setiap perkara itu ada jatahnya, ada bagiannya dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita insya Allah termasuk orang yang mendapatkan jatah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Termasuk kita orang beriman gitu ya, insya Allah orang yang senang berbuat kebaikan, orang yang senang beramal soleh, maka insya Allah kita termasuk orang yang mendapatkan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, lamma nazalat hadhil ayat, ketika turun ayat ini, Al-A'raf, ya, yang tadi, yang terakhir, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, bahwa rahmatku meliputi segala sesuatu, tatawalat iblisu alaihi la'nah, iblis itu merasa senang, Pak, ya, merasa senang, berbangga gitu ya dengan turunnya rahmat Allah, ayat ini. Wa qala, dan berkata, ana syai'un minal asya yakunu li nasibum min rahmatihi, ya. Ketika turun bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu, maka iblis merasa bangga, merasa bahagia. Kenapa? Aku kan syai'un minal asya, aku ini sesuatu, ya,
dari bagian-bagian ini. Aku juga kan sesuatu, kata iblis. Berarti ada jatah rahmat Allah kepadaku. Ya. Iblis sesuatu bukan sesuatu, Pak. Bukan sesuatu kata anak sekarang ya, Pak. Sesuatu banget gitu ya, bukan. Artinya satu bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka aku pun akan dapat jatah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa tatawalat al-yahudu wan nasara. Dan juga merasa bangga, merasa bahagia orang-orang Yahudi dan Nasrani, gitu ya, dengan turun ayat itu. Inna rahmati wasi'at kulla syai'in, bahwa segala sesuatu akan dapat jatah dari rahmat Allah. Iblis kebagian merasa bahagia. Wah, aku juga kan sesuatu dapat dari jatah rahmat Allah. Yahudi Nasrani juga sama, berbahagia, berbangga dengan aku juga kan bagian dari sesuatu, dari ciptaan Allah gitu. Kemudian falamma nazala qauluhu ta'ala, dan ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'minuna wa yu'tuna zakata, yakni sa'aj'alu rahmati lilladzina yattaquna syirka wa yu'tuna zakata, yakni yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Nah, ketika turun ayat ini, ya, ayat Al-A'raf 158, lanjutannya ayat tadi, fasa'aktubuha, maka aku akan berikan rahmat Allah, rahmatku ini, kata Allah, lilladzina yattaquna, untuk orang-orang yang bertakwa, wa yu'tuna zakata, dan menunaikan zakat, yakni sa'aj'alu rahmati, aku akan jadikan rahmatku ini lilladzina yattaquna syirka, untuk orang yang menjauhkan diri dari berbuat syirik, wa yu'tuna zakata, dan menunaikan zakat, yakni yu'tuna zakata, memberikan zakat, alladzina hum biayatina yu'minun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami, kata Allah, yu'minuna, beriman, yakni yusaddiquna, percaya gitu ya, bi ayatillahi, percaya kepada ayat-ayat Allah. Faya isa iblisu min rahmatihi, maka ketika turun ayat ini iblis putus asa. Kenapa? Karena iblis tidak beriman atau tidak tidak menunaikan zakat, ya, tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, tidak percaya kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, gitu ya. Jadi iblis keluar tuh dari jatah rahmat Allah. Kenapa? Karena rahmat Allah bagi mereka yang percaya kepada ayat-ayat Allah dan mereka menunaikan atau mengeluarkan zakat. Iblis ngeluarin zakat nggak, Pak? Tentunya bayarnya ke siapa, Pak? Bayarnya ke siapa? Gitu ya. Maka sama Allah dibatasi tuh, ya. Maka kata Allah, rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Dan untuk orang yang bertakwa dan menunaikan zakat, maka iblis putus asa. Berarti iblis tidak dapat bagian dari rahmat Allah. Kenapa? Karena ada istisna, ada pengecualian. Rahmat itu meliputi ke semua makhluk, ya, yaitu orang yang bertakwa dan mengeluarkan zakat. Wa qalat al-yahudu wan nasara, dan orang-orang Yahudi berkata dan orang-orang Nasrani juga berkata, nahnu nattaqi asyirka, kami, ya, menjauhkan diri kami dari berbuat syirik. Kalau orang Yahudi itu beda dengan Nasrani, Pak, ya. Kalau Yahudi kan Tuhannya satu, gitu ya. Dan ini akuan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahwa kami juga menjaga dari diri kami dari berbuat syirik. Wa nu'ti az-zakata, dan kami mengeluarkan zakat. Wa nu'minu bi ayatihi, dan kami percaya kepada ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah, gitu ya. Summa nazala qaulu ta'ala, kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya, ya. Dan orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang ummi, yakni alladzina yusaddiquna bi Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikhususkan lagi bahwa rahmat Allah itu selain bagi mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan syirik, mengeluarkan zakat, dan orang-orang yang yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Rahmat Allah bagi mereka orang-orang yang mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ya isa al-yahudu wan nasara, maka berputus asalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa baqiyat ar-rahmatu lil mu'minina khassatan, maka tersisalah rahmat ini khusus untuk orang-orang yang beriman, gitu kan. Jadi insyaallah rahmat Allah ini ya dikhususkan bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada kitab-kitab Allah, mengeluarkan zakat, ya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal wajibu ala kulli mu'minin, maka wajib kepada setiap orang beriman ayyahmadallaha ta'ala, untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, ala ma akramahu bihi, terhadap apa yang telah Allah muliakan terhadap status kita sebagai orang mukmin, baik minal imani, dari keimanan, wa ja'ala ismahu, dan menjadikan dirinya ya dengan mukmin itu min jumlatil mukminina, termasuk kelompok orang-orang yang beriman, gitu ya. Jadi alhamdulillah kita terkategorikan sebagai orang yang beriman dari zumratul mukminin, dari kelompok orang-orang yang beriman, dan itu adalah salah satu kenikmatan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan mendapatkan jatah rahmat Allah Subhanahu wa taala, terlebih nanti di yaumil qiyamah yang besarnya ini akan diberikan di yaumil qiyamah. Maka di antara tafsir penjelasan Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu ditafsirkan Rahman Rahim itu, Rahman Allah itu sedikit dibagikan kepada banyak orang, tapi Rahim Allah itu dari yang banyak diberikan yang sedikit, Pak. Nanti di yaumil qiyamah 100% dibagi hanya khusus orang-orang yang ada di dalam surga. Kalau sekarang rahmat Allah kepada semua manusia, semua binatang, tidak terkecuali semua jin, kebagian rahmat Allah dari yang 1% ini. Tapi nanti yang 100% itu khusus diberikan kepada orang-orang yang hanya kepada orang-orang yang ada di dalam surga. Kira-kira di surga lebih banyak mana Pak ya, penduduk surga atau penduduk neraka? Gitu ya. Kalau sekarang kan mau yang jahat ada sayangnya, ada sayang kepada keluarganya, sampaikan ke dia berani membunuh orang karena saking cintanya, saking sayangnya kepada keluarganya. Itu bagian dari rasa rahmat Allah, sayang dia kepada keluarganya. Ada orang yang sampai berbuat jahat, korupsi, gitu ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel kan, kenapa mereka membantai orang-orang Palestina? Karena sayang kepada keluarganya, gitu ya. Mesti diusir di tanah Palestina, gitu. Mereka jadi mencaplok tanahnya supaya apa? Supaya turunannya bisa tetap tinggal di sana. Itu kan rasa sayang juga kepada keluarganya, bagian dari satu rahmat Allah itu. Insya Allah kita akan ada bagian yang lebih banyak lagi, gitu ya, dari Allah Subhanahu wa taala rahmatnya. Wa yas'alu rabbahu, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman wajib memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ayatajawaza an dzunubihi, supaya dia menjauhkan dirinya dari dosa-dosa. Jadi selain kita senantiasa bermohon kepada Allah ya untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dari keimanan yang Allah berikan kepada kita, menjadikan kita bagian dari kaum mukminin, dan kita pun memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Kama ruya an Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, sebagaimana dari yang diriwayatkan oleh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahmatullahi taala alaihi, annahu kana yaqulu sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu berkata, ilahi, wahai Tuhanku,
qad anzalta ilaina rahmatan wahidatan, sesungguhnya engkau telah menurunkan kepadaku, ya, kepada kami, kata Yahya bin Mu'adz ar-Razi, rahmatan wahidatan, satu rahmat saja, wa akramtana bitilkar rahmati, dan engkau muliakan kami dengan rahmat itu yang satu ini, wahya al-Islam, yaitu kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan kita sebagai seorang muslim. Jadi Islam ini salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala, Pak. Bagian yang terbesar dari rahmat adalah kita dijadikan sebagai muslim. Itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza anzalta alaina mi'ata rahmatin, dan seandainya engkau turunkan kepada kami, ya, 100 rahmat, fa kaifa la narju magfirataka, maka bagaimana tidak kami mengharapkan ampunan darimu. Jadi dengan satu rahmat Allah saja kita diselamatkan, ya, apatah lagi nanti dengan 100 rahmat itu. Maka kami bermohon kepadamu wahai Allah ampunan, ya, ampunan dari dosa-dosa yang kami lakukan. Artinya apa? Dengan satu rahmat Allah saja kita diselamatkan, apalah lagi nanti dengan 100 rahmat Allah. Maka kami memohon kepadamu wahai Allah dengan apa? Dengan ampunanmu yang di sana terdapat 100 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ya. Wa dzukira anhu, dan masih dari beliau, dari Yahya bin Mu'adz ar-Razi, annahu qala, sesungguhnya beliau berdoa, ilahi, wahai Tuhanku, in kana thawabuka lil muti'ina, seandainya pahala yang kau berikan itu lil muti'ina, untuk orang-orang yang taat, wa rahmatuka lil muznibina, dan rahmatmu diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang berbuat dosa, fa inni, maka sesungguhnya aku, wa in kuntu lastu muti'an, seandainya aku bukan termasuk orang-orang yang taat, ya, artinya yang pantas mendapatkan balasan pahala, liarjua thawabaka, untuk mendapatkan balasan pahala darimu, fa ana minal muznibina, maka jadikanlah aku termasuk orang-orang yang berbuat dosa, fa arju rahmataka, maka aku mengharapkan rahmatmu. Ini salah satu doa meraju, Pak, ya. Salah satu doa meraju Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau saya tidak pantas mendapatkan pahala dari ketaatan seseorang, artinya saya bukan termasuk orang yang taat. Karena pahala itu diperuntukkan bagi orang-orang yang taat. Maka jadikanlah aku termasuk orang-orang yang berdosa, yang orang dosa ini layak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi yang beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, itu di pintu Madinah itu ada ya tulisan itu, Pak, ya, syafaati bahwa syafaatku ini untuk orang-orang yang berbuat dosa dari umatku, lil kabairi min ummati, untuk orang-orang yang berbuat dosa besar dari umatku, gitu ya. Artinya apa? Saking kita ingin mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau saya tidak pantas mendapatkan balasan pahala dari ketaatan, maka mudah-mudahan saya mendapatkan rahmat dari kesalahan saya, ya. Kalau dalam Abu Nawas itu, ya, dari syairnya itu, ya, al-i'tiraf, ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi, gitu kan. Ya Allah, ilahi lastu lil firdausi ahla, saya ini tidak pantas disebut sebagai ahli surga, wala aku ala naril jahimi, tapi saya tidak pantas jadi ahli surga, wala aku ala naril jahimi, tapi aku pun tidak kuat menahan siksaan di neraka jahanam.
Neraka jahim. Jadi ahli surga tidak pantas, tapi tidak kuat menahan siksaan neraka. Jadi apa yang diharapkan? Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Maka berikanlah kepadaku ya taubat. Ya, fahabli taubatan waghfir dzunubi, dan ampunilah dosaku. Ini diantara seni merayu Allah, kata gitu Pak ya. Jadi kita Allah suka kepada manusia, kepada hambanya yang melemahkan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana doa Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ya. Beliau berkata bahwa ya Allah, seandainya aku tidak mendapatkan ya pahala dari ketaatan, maka mudah-mudahan saya mendapatkan rahmat dari dosa yang aku lakukan. Artinya apa? Dari dosa yang aku lakukan aku bertobat, dan engkau cinta, engkau sayang karena tobatku, karena aku telah tobat dari berbuat dosa ini. Qala, kalau beliau meneruskan kembali doanya, Ilahi, wahai Tuhanku, khalaqtal jannata, engkau telah menciptakan surga, wa ja'altaha walimatun li auliyaika, dan engkau jadikan surga itu menjadi tempat untuk berpesta pora, ke tempat kebahagiaan, li auliyaika, untuk wali-wali engkau, wa ayasat al kufara, dan membuat putus asa orang-orang kafir, minha, dari rahmat Allah Subhanahu dari surga itu. Wa khalaqta al malaikataka, dan engkau telah menciptakan malaikatmu, ghairu muhtajina ilaiha, tidak membutuhkan surga. Jadi kau ciptakan surga itu untuk wali-walimu ya. Yang orang kafir itu menjadi putus asa. Kenapa? Karena tidak mendapatkan surga. Dan kau ciptakan malaikat itu tidak memerlukan surga, nggak perlu surga kan ya? Malaikat nggak perlu Pak, karena malaikat itu ciptaan Allah yang tidak perlu surga dan tidak akan ke neraka. Walaupun ke neraka tugasnya menyiksa, walaupun ke surga tugasnya melayani, bukan penghuninya. Ya. Wa anta mustaghnin anha, dan engkau tidak memerlukan surga itu, gitu ya. Jadi orang kafir tidak akan dapat surga, malaikat tidak membutuhkannya, Allah apalagi tidak memerlukannya, karena Allah menciptakannya. Fa illam tu'tina al-jannata faliman takunu al-jannatu. Kalau engkau tidak berikan kepada kami surga itu, maka buat siapa kau ciptakan surga itu? Ini salah satu doa meraju Pak ya. Ya Allah, engkau jadikan surga ini menjadi tempat untuk wali-walimu. Engkau jauhkan orang kafir dari surga dan malaikat, bahkan engkau pun tidak memerlukan surga. Kalau engkau tidak berikan kepadaku surga ini, maka untuk siapakah surga ini diciptakan? Gitu ya. Ya untuk kita Pak, insya Allah ya, untuk kita. Ini di antara seni merayu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harapan yang sangat mendalam dari seseorang yang merindukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang sangat mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara doa yang diberikan atau disampaikan oleh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Insyaallah Pak, untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan kembali masih tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang Allah berikan dengan rahmatnya ini begitu sangat kita nantikan. Kenapa? Karena rahmat Allah ini yang akan menentukan apakah kita pantas masuk surga atau tidak. Karena tadi bahwa harga surga itu sangat mahal, tidak mungkin bisa kita beli dengan amal kita. Di pembahasan sebelumnya, seseorang yang sejak lahir sujud terus taat kepada Allah sampai matinya dia dalam keadaan taat kepada Allah, ketika di hadapan kepada yaumul hisab, dia seolah-olah tidak ada apa-apanya amalnya ini. Dia ingin kembali ke dunia dan beramal berkali-kali lipat dari apa yang telah dilakukannya. Padahal itu lahir sujud, mati dalam keadaan husnul khatimah, tapi dia merasa bahwa semua amalnya ini masih kurang untuk menebus surga Allah Subhanahu wa taala.
Maka jika seandainya tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, apalah kita gitu Pak. Terkadang ibadah kita asal-asalan gitunya, lebih banyak gaflahnya, banyak lebih lalainya itu dibandingkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan dengan ketaatan kita yang sedikit ini, Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita dilipat gandakan balasan pahalanya, dan Allah memantaskan kita dengan kesungguhan kita, dengan usaha yang kita lakukan dari amal soleh ini, rahmat Allah, sehingga dengan rahmat Allah ini kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka ta'lamu ma fi qalbi. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dhiratana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.